Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas statistika. Hari ini kita akan belajar peluang atau probabilitas. Ya, jika di minggu lalu kita sudah belajar konsep dasar probabilitas, kemudian kita sudah belajar pengantar distribusi probabilitas. Hari ini kita akan belajar lebih detail tentang macam-macam distribusi probabilitas. Ya, ini mengingatkan lagi ya, di minggu lalu kita sudah belajar bahwa distribusi probabilitas atau peluang itu ada dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Termasuk kita sudah belajar apa itu variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, ternyata jika kita pelajari lagi, masing-masing dari distribusi, baik distribusi peluang diskrit maupun distribusi peluang kontinu ini memiliki jenis distribusi lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar 4 contoh macam-macam distribusi probabilitas. Jadi untuk distribusi probabilitas diskrit kita akan belajar distribusi binomial dan distribusi Poisson. Sementara untuk distribusi probabilitas kontinu kita akan belajar distribusi normal dan distribusi student T. Nah, selain keempat ini masih banyak lagi jenis distribusi probabilitas yang ada dan bisa kalian pelajari. Cuman kita hanya ambil 4 ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu distribusi binomial. Jadi dasar dari distribusi binomial ini adalah percobaan Bernoulli. Nah, percobaan Bernoulli ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yaitu percobaan ini terdiri dari beberapa kali pengulangan, tiap pengulangan memberikan hasil yang dapat diidentifikasi, berhasil atau gagal. Kemudian probabilitas yang berhasil dinyatakan dengan P, sedangkan yang gagal adalah Q, di mana Q adalah 1 dikurangi P, karena probabilitas itu selalu bernilai 1. Jadi kalau yang berhasil atau sukses itu kita notasikan dengan P, maka yang gagal lawannya itu 1 dikurangi P gitu ya. Nah, tiap pengulangan dan pengulang lainnya bersifat saling bebas. Jadi pada distribusi binomial ini merupakan distribusi peluang yang memiliki dua kategori, dan setiap terjadinya kejadian itu merupakan kejadian yang independen dan memiliki peluang yang tetap itu pada binomial. Nah, ini jika banyaknya X sukses dalam N pengulangan suatu percobaan dinyatakan sebagai variabel random binomial, sedangkan distribusinya disebut distribusi binomial, maka nilainya dinyatakan sebagai berikut. Nah, kemudian kita harus mengenal ada yang namanya rata-rata dan variasi untuk menghitung besarnya distribusi binomial. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh. Jadi di sini ceritanya ada sebuah pabrik semen yang mengeluarkan sebuah semen jenis baru. Nah, kemudian perusahaan itu melakukan survei terhadap 4 proyek yang sudah menggunakan produk barunya itu. Nah, ternyata dari 4 itu terdapat 70% yang menyukai produk barunya si inovasi dari pabrik semen ini. Kemudian kita akan mencari berapa probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk baru tersebut. Kemudian berapa probabilitas lebih dari 3 proyek yang tidak menyukai produk baru tersebut. Kemudian yang terakhir berapa probabilitas antara 1 hingga 2 proyek yang menyukai produk tersebut. Nah, yang pertama, berapa probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk tersebut. Nah, di sini probabilitas yang digunakan berarti P untuk X-nya kurang dari sama dengan 2 karena paling banyak 2 proyek, sehingga dapat kita hitung untuk P0, P1, P2 nya adalah sebagai berikut. Ini cara menghitungnya sama pada waktu kita menjelaskan distribusi peluang diskrit. Kita dapatkan probabilitas paling banyak 2 proyek yang menyukai produk tersebut adalah sebesar 0,3807. Ya, ini mengingatkan kembali, siapa tahu ada yang lupa. Jadi untuk C42 kemarin kan gini ya, berarti yang 2 adalah 2 kali 1, 4 kali 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk yang C41 dan C40 sama. Untuk ini tinggal dihitung aja ya. Sehingga didapatkan P untuk X kurang dari sama dengan 2 adalah 0,3807. Nah, kalau probabilitas lebih dari 3 proyek yang tidak menyukai produk tersebut, berarti X-nya adalah 0. Lebih dari 3 berarti 4. Jadi 4-4-nya ini tidak menyukai. Nah, didapatkan probabilitasnya adalah 0,0081. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa probabilitas antara 1 hingga 2 proyek yang menyukai produk tersebut? Nah, di sini P1 tambah P2. Ini caranya sama, didapatkan nilainya 0,33. Jadi itu adalah probabilitas untuk masing-masing proyek yang menyukai inovasi atau produk baru dari sebuah pabrik semen. Kemudian berikutnya adalah distribusi Poisson. Jadi distribusi Poisson juga merupakan bagian dari distribusi peluang diskrit. Nah,
Jika suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam waktu tertentu atau selama interval waktu tertentu, percobaan itu disebut percobaan Poisson. Nah, jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusinya disebut distribusi Poisson. Jika X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, maka rumus distribusi Poisson adalah sebagai berikut. Nah, sama dengan distribusi binomial, kita harus menghitung min atau rata-rata dan variasi agar kita bisa menghitung distribusi Poissonnya. Nah, ini ada catatannya, distribusi Poisson sebagai suatu pembatasan distribusi binomial pada saat n besar, sedangkan p mendekati 0 dan np konstan. Sehingga bila n besar dan p mendekati 0, distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial. Jadi pada saat kita menjumpai permasalahan yang bisa diselesaikan dengan distribusi peluang diskrit, tetapi jumlahnya itu besar, sementara probabilitasnya itu mendekati 0, maka kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Jadi biasanya untuk distribusi Poisson itu memiliki syarat untuk P-nya kurang dari 0,05 dan N-nya lebih dari 20. Jadi dia digunakan jika N-nya besar dan peluangnya kecil. Oke, contoh. Jadi saya memiliki proyek, kemudian saya punya seorang mandor. Nah, saya bilang sama mandor itu kalau ada pekerjaan di luar Jawa. Kemudian saya butuh 200 pekerja atau kuli Jawa ya, yang lagi hits di sosmed. Jadi 200 pekerja itu didatangkan dari Pulau Jawa. Nah, jika probabilitas pekerja yang telah memiliki tiket tidak akan datang adalah 0,01, maka berapa probabilitas 3 orang pekerja yang tidak datang? Jadi probabilitas pekerja yang telah memiliki tiket tetapi tidak akan datang adalah 0,01. Jadi ini adalah P-nya. Berapa probabilitas 3 orang pekerja yang tidak datang? Ini adalah X-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa N-nya 200. P-nya 0,01 dan X-nya adalah 3. Dari sini kalian tahu bahwa ini sudah memenuhi syarat untuk kita selesaikan dengan distribusi Poisson karena nilai P-nya kecil, kurang dari 0,05 dan N-nya besar, lebih dari 20. Dari sini kita bisa menghitung nilai rata-ratanya ya. N dikalikan P, 200 kali 0,01 sama dengan 2. Kemudian kita bisa menghitung nilai distribusi Poissonnya dengan rumus yang sudah ada, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,1804 atau 18,04%. Jadi probabilitas ada 3 orang pekerja yang tidak datang itu sekitar 18,04%. Itu adalah contoh penyelesaian distribusi Poisson. Nah, ini hubungan distribusi Poisson dengan distribusi binomial. Jadi tadi pada saat catatan sudah sedikit disinggung bahwa jika N-nya besar dan P mendekati 0, maka distribusi Poisson dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas binomial. Ini contoh berikutnya, survei suatu lembaga pada tahun 2013 menunjukkan bahwa 8.564 siswa SMP berusia 13-14 tahun telah 90% terpapar iklan rokok. Dan dari 90% itu, 41%-nya sudah mencoba untuk merokok. Kemudian jika kita mau ambil 20 siswa secara acak, maka hitung probabilitas tidak ada siswa yang tidak merokok. Tidak ada siswa yang tidak merokok. Berarti kita akan cari probabilitas siswa yang merokok. Nah, caranya adalah demikian. Jadi jumlah siswa tadi ya 8564, kemudian yang terpapar iklan rokok 90%, sehingga didapatkan 7.700 sekian siswa. Nah, jumlah siswa yang merokok itu 41% dari yang sudah terpapar. Nah, kalau kita hitung persentase siswa dari jumlah total keseluruhan siswa, maka didapatkan persentasenya adalah 36,9%. Berarti untuk yang tidak merokok itu 1 dikurangi peluang siswa yang merokok, 1 dikurangi 0,36 sama dengan 0,64. Nah, kemudian kita mau ambil 20 siswa dari total 8.500 sekian itu, kita mau cari berapa peluang kita mendapatkan 20-20-nya itu semuanya merokok. Maka caranya ini ya, jadi N-nya 20, X-nya 20 karena semuanya merokok. Kemudian P merokok tadi 0,36, probabilitasnya ini 20. Q yang tidak merokok 0,64. Kemudian 20 dikurang 20, ketemu hasilnya. Maka dari 20 siswa yang kita ambil secara acak itu, probabilitas terdapat semua siswa merokoknya itu sangat kecil atau hampir sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh penyelesaian distribusi Poisson yang mendekati distribusi binomial.
Oke, berikutnya kita sudah masuk ke contoh distribusi probabilitas kontinu ya. Jadi kalau di distribusi binomial dan Poisson itu merupakan contoh distribusi peluang diskrit. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke distribusi probabilitas kontinu. Ya, jadi pada saat kita belajar distribusi normal, maka kita akan belajar yang namanya kurva normal dan variabel random normal, karena itu merupakan hal yang tidak bisa terpisah dari distribusi normal. Jadi ini disebut dengan kurva normal yang distribusinya berbentuk seperti ini atau seperti lonceng, itu disebut variabel random normal. Kurvanya distribusi normal itu akan selalu berbentuk lonceng. Nah, sifat kurva normal yang tadi itu kurva mencapai maksimum pada saat X sama dengan mu. Kemudian kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu. Kemudian kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus simpangan bakunya. Kemudian sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Kemudian yang terakhir, seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X adalah 1. Jadi luas semua ini adalah 1. Nah, ini salah satu ciri dari distribusi peluang kontinu, bahwa dia memiliki kurva yang dibatasi oleh variabel. Di sini variabelnya ada X1 dan X2. Nah, maka probabilitasnya itu merupakan luas dari daerah yang ada di bawah kurva yang dibatasi oleh variabel itu. Nah, apabila variabel X ditransformasikan dengan substitusi Z sama dengan X dikurangi mu dibagi standar deviasi akan menghasilkan, nah itu yang disebut dengan distribusi normal standar. Nah, pada saat kita belajar distribusi normal itu ada yang namanya tabel atau tabel distribusi normal standar. Jadi tabel distribusi normal standar itu ada dua. Yang pertama adalah jika Z-nya positif, itu kita akan gunakan tabel yang ini. Kemudian jika Z-nya adalah negatif. Nah, untuk penggunaannya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jadi saya punya campuran beton, kemudian akan saya uji slam, dan ternyata hasil dari campuran beton itu slamnya adalah 12 cm. Sementara kita tahu bahwa rata-rata nilai slam tes sekitar 10 cm. Nah, standar deviasinya 2. Kemudian berapa standar normalnya atau Z? Maka kita bisa tahu nilai Z itu dari X dikurangi mu dibagi standar deviasinya. Di sini berarti hasilnya adalah 12 dikurangi 10 rata-ratanya dibagi 2. Ketemu Z-nya adalah 1. Itu cara mencari standar normal atau Z-nya. Kemudian yang kedua, jadi ceritanya kita merupakan seorang peneliti. Nah, kita sedang melakukan riset tentang lampu hemat energi. Nah, kemudian diketahui bahwa ketahanan lampu hemat energi berdistribusi normal, memiliki rata-rata 72 hari. Jadi di sini kita tahu bahwa rata-ratanya adalah 72 hari. Kemudian simpangan bakunya adalah 8 hari. Nah, kita mau tahu jika kita ambil secara acak, berapa probabilitas ketahanan dari sebuah lampu yang menyala kurang dari 70 hari dan mampu menyala lebih dari 82 hari. Jadi caranya yang pertama untuk probabilitas lampu yang mampu menyala kurang dari 70 hari. Nah, caranya kita harus hitung Z-nya dulu. Jadi Z X dikurangi rata-rata dibagi deviasi, ya rumusnya. Kemudian X-nya adalah 20 dikurangi 72 rata-ratanya bagi 8. Nah, ketemunya adalah minus 0,25. Karena negatif, maka kita menggunakan tabel Z yang negatif. Nah, di sini 0,2 tinggal kita cari ekornya 0,05. Maka ada di sini. Ini ya. Sehingga didapatkan probabilitas lampu yang mampu menyala kurang dari 70 hari adalah sebesar 0,4013. Kemudian berikutnya, berapa probabilitas lampu yang mampu menyala lebih dari 82 hari? Nah, caranya sama, kita hitung dulu Z-nya. Z-nya X dikurangi rata-rata dibagi deviasi 82, sehingga kan di sini 82 dikurangi 72 dibagi 8. Ketemunya positif 1,25. Karena positif, kita gunakan tabel Z yang positif. 1,2 di sini, 5 di sini. Ini ya. Sehingga didapatkan nilainya 0,8944. Tetapi ini bukan merupakan nilai yang kita cari. Lebih gampangnya, ini ya, kurva normal. Nah, di kurva normal ini, total nilainya adalah 1. Nah, 0,8944 itu posisinya ada di sini. Pada saat kita akan mengetahui yang lebih dari 82 hari, maka yang kita akan cari itu nilai yang di sini, bukan nilai yang di sini. Jadi 0,8994 itu yang ini. Nah, maka
Kalau kita mau cari tahu luas yang di sini, itu berarti 1 dikurangi 0,8944. Karena kalau 0,8944 itu ada di sini. Sehingga nilainya adalah 1 dikurangi 0,8944 atau berarti 0,1056. Jadi itu adalah contoh distribusi normal. Nah, kemudian hubungan distribusi normal dan distribusi binomial. Jika n-nya besar dan P atau Q menuju 0, maka distribusi binomial dapat didekati dengan pendekatan distribusi normal. Sehingga bila X adalah variabel random yang berdistribusi binomial dengan min sama dengan NP dan variasi ini, maka nilai Z-nya akan menjadi seperti ini. Dan dia berdistribusi normal standar. Contoh, jadi tadi jika N besar, kemudian P atau Q-nya mendekati 0, maka distribusi binomial itu dapat mendekati distribusi normal. Ini contohnya jumlah mahasiswa sebuah prodi X banyak 752 orang, kemudian yang lulus tepat waktu ada 650. Jika peluang mahasiswa lulus tepat waktu adalah 90%, yang pertama hitung rata-rata mahasiswa yang seharusnya lulus tepat waktu. Kemudian besar standar deviasi, dan kemudian besar standar normalnya. Jadi yang pertama, rata-rata mahasiswa yang seharusnya lulus tepat waktu itu 90% ya. Jadi 752 dari totalnya dikalikan 90%, ketemu 676,8. Nah, pada saat kita akan menghitung standar deviasi, maka kita harus hitung dulu nilai Q-nya berapa. Jadi kalau yang tepat waktu adalah 90%, maka yang tidak tepat waktu itu 1 dikurangi 0,9 atau 0, sehingga standar deviasinya kita bisa hitung 8,227. Kemudian besar standar normalnya atau Z-nya dari X dikurangi rata-rata dibagi simpangan atau standar deviasinya, sehingga didapatkan standar normalnya adalah minus 3,258. Kemudian berikutnya untuk distribusi student T. Distribusi student T ini merupakan contoh dari distribusi probabilitas kontinu. Jadi biasanya distribusi T ini dipakai untuk jumlah sampel kurang dari 30. Nah, pada saat kita belajar distribusi student T, itu kita mengenal yang namanya derajat kebebasan atau DK. Nah, si DK ini misalkan seperti ini. Jadi kita punya dua objek A dan B. Kemudian dari dua objek ini kita harus pilih salah satu, A saja atau B saja. Nah, saat kita memilih A, maka B nggak usah kita pilih lagi. Sehingga untuk derajat kebebasannya adalah 2 dikurangi 1 atau 1. Jadi DK itu adalah N-1. Nah, kemudian untuk mengubah distribusi normal menjadi distribusi student T, kita menggunakan rumus ini dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ini adalah sifat distribusi T. Jadi distribusi T ini mempunyai rata-rata sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar sampelnya. Semakin besar sampel, maka dia akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, derajat kebebasan itu biasa juga disebut degree of freedom atau DF. Nah, sama dengan distribusi normal, distribusi student T itu juga memiliki tabel. Nah, ini adalah tabel untuk distribusi T. Jadi ini adalah derajat kebebasannya, kemudian ini adalah nilai-nilai dari distribusi student T-nya. Jadi itu untuk materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita sudah belajar konsep dasar probabilitas, kita sudah belajar pengantar distribusi probabilitas. Hari ini kita sudah belajar macam-macam distribusi probabilitas. Jadi sebenarnya macam-macam distribusi yang sudah kita pelajari hari ini, dari mulai distribusi binomial, Poisson, normal, dan student T, merupakan materi pengantar untuk materi parameter dan hipotesis yang akan kalian pelajari setelah UTS. Jadi pada saat kalian belajar hipotesis nanti, sudah tinggal mengaplikasikan basic atau konsep yang sudah kita dapatkan di sini. Jadi semoga materi hari ini dapat memberikan gambaran pada kalian dan memberikan kalian pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan dari masing-masing jenis distribusi probabilitas, baik distribusi probabilitas diskrit maupun distribusi probabilitas kontinu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuatnya